Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelas 441C29, ingin mempresentasikan mengenai peran dan dampak sosial media terhadap komunikasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fahmi Fasya. Saya Muhammad Bahtiar. Rifatul Nurlaili Miftahul-Jannah. Saya Rizka Fairu Sampurna. Saya Taufik Hidayat. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi. Batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada. Dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media juga dapat dimanfaatkan sebagian besar orang untuk memudahkan dalam pembelajaran, mencari kerja, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dan sebagainya. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus atau rangsangan, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua individu atau lebih yang saling mengirimkan pesan dengan memiliki tujuan atau maksud tertentu. Peran sosial media terhadap komunikasi digital. Yang pertama, dengan adanya media sosial, komunikasi digital menjadi sebuah cara komunikasi yang sangat populer, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hiburan sehari-hari. Sebuah interaksi sosial dapat dilakukan melalui komunikasi digital, dan kehadiran media sosial membuat interaksi sosial melalui komunikasi digital menjadi sangat populer. Jika salah satu bentuk interaksi sosial yang dapat dilakukan melalui komunikasi digital adalah menjalin hubungan dengan sesama. Contoh dalam bidang pendidikan, komunikasi digital memang telah banyak digunakan sebagai dengan media sosial. 5. Pengembangan penggunaan komunikasi digital paling cepat terjadi dalam media sosial aktif digunakan oleh para pebisnis untuk melakukan promosi produk atau desain. Peran sosial media terhadap komunikasi pendidikan. Bersama dengan perkembangan zaman, proses belajar mengajar di sekolah dan bangku kuliah turut mengalami perubahan. Dalam konteks TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, penetrasi gadget yang begitu deras telah mengubah paradigma pendidikan menjadi teknologi based. Hal ini yang mengakibatkan bagaimana generasi digital menyerap informasi dalam rangka proses belajar sudah sangat berbeda dengan generasi pendahulu. Secara fisiologis, memang medsos seperti pisau bermata dua. Ia dapat meningkatkan dan menurunkan prestasi belajar tergantung bagaimana pemakainya. Peran sosial media terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama, dasar untuk riset pasar. Di zaman yang semakin modern, telah muncul berbagai tools yang bisa digunakan untuk menganalisa target pasar dengan memantau aktivitas mereka di sosial media. Misalnya, seperti platform Facebook Insight, Twitter Counter, dan sebagainya, melalui data-data yang didapatkan, akan lebih mudah untuk mengetahui aktivitas pasar serta mengukur seberapa hasil strategi pemasaran yang Anda terapkan pada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan customer engagement. Media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer engagement terhadap produk atau jasa Anda. Website perusahaan maupun akun di Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya berguna membangun hubungan dengan pelanggan Anda. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat dipresentasikan dengan menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan yang jatuh cinta dengan konten akan terus mengunjungi situs Anda dan mempromosikannya kepada orang lain. Peran sosial media terhadap komunikasi remaja. Penggunaan media sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Hampir setiap hari remaja mengakses media sosial hanya untuk sekedar mencari informasi melalui Line. Kemudian menyampaikan kegiatan yang mereka lakukan melalui Instagram. Media sosial di kalangan remaja membuat ruang private seorang melebur dengan ruang publik. Jadi pergeseran budaya di kalangan remaja. Para remaja tidak segan-segan mengupload segala kegiatan pribadinya untuk disampaikan kepada temannya melalui akun media sosial membentuk identitas diri mereka.
Selanjutnya ada peran sosial media terhadap komunikasi politik. Peran media sosial dalam dunia politik yang pertama adalah sebagai media kampanye. Media sosial yang biasanya hanya digunakan sebagai media bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman dan kerabat dekat kini mulai merambah pada komunikasi antara individu dengan institusi. Media sosial dipandang sebagai suatu alat untuk berinteraksi yang efektif oleh partai politik dan kandidatnya, termasuk untuk mempromosikan produk atau kampanye mereka. Bahkan menjelang pemilu legislatif, partai politik mulai semangat membuat akun-akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan calon legislatif mereka. Salah satu keunggulan berkampanye menggunakan media sosial adalah biaya kampanye yang jauh lebih murah. Media sosial juga unggul karena memberi kesempatan kepada para calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat politisi. Yang kedua adalah media sosial berperan penting dalam pengembangan melek politik masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Kehadiran media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan sosial politik harusnya dapat dimaksimalkan dengan baik. Namun adanya berita tidak sesuai fakta dan hal negatif lewat media sosial bisa mempengaruhi bagaimana melek politik mahasiswa menjadi tidak maksimal. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Media sosial yang dijadikan sebagai strategi komunikasi politik merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Jadi kesimpulan dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi yang paling tepat, cepat, dan murah. Dampak positif sosial media terhadap komunikasi. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Lebih mudah dan cepat didapatkan serta lebih transparan. Informasi yang dapat ditemukan di sosial media sangat beragam. Dimulai dari bahan pekerjaan, pendidikan, masakan, hingga bahan ringan seperti game atau komik. Yang kedua, media komunikasi. Dengan jangkauan luas, kemudahan penggunaan, dan biaya yang relatif murah. Contohnya, dengan WhatsApp, bisa melakukan panggilan video pada teman yang berada di negara lain dengan biaya yang sangat murah. Yang ketiga, memperluas pergaulan. Terhubung dengan teman lama ataupun membuat pertemanan baru dengan mudah. Yang keempat, bertukar informasi ataupun data seperti foto atau video dengan mudah dan cepat. Yang kelima, ajang promosi dengan jangkauan yang lebih luas, mudah, murah, namun terfokus. Seperti memperkenalkan produk kepada halayak ramai lewat Instagram, menggunakan Facebook advertising, dan lain-lain. Yang keenam, hiburan, misalnya dengan membimbing website berisi humor, novel, komik, atau sekedar membaca portal bacaan ringan. Yang ketujuh, membangun opini atau mengungkapkan pendapat secara luas. Suatu opini yang dibagikan lewat sosial media dapat jadi viral dan menjangkau hingga lintas negara bahkan seluruh dunia. 8. Mempelajari sesuatu, contohnya dengan menonton video, cara membuat kue tart, membuat baju, atau melihat. Yang ke-9, kesempatan menjadi orang yang berbeda. Misalnya orang yang cenderung malu akan bisa lebih aktif mengungkapkan pendapat lewat sosial media. 10. Membangun rasa percaya diri seseorang dalam bersosialisasi. Dampak negatif sosial media terhadap komunikasi. Yang pertama, jadi kesengajaan informasi, baik antara pengguna sosial media yang bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan transparan dengan orang yang tidak menggunakan sosial media, atau antara pengguna sosial media itu sendiri. Misalnya, antara yang bergabung dalam suatu grup dengan yang tidak bergabung. Yang kedua, kecanduan media sosial. Maksudnya, seseorang menjadi sangat terikat dengan media sosial, menghabiskan sebagian besar waktu harinya untuk berinteraksi dalam sosial media, hingga seringkali mengabaikan orang di sekelilingnya, bahkan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakannya. Yang ketiga, berkurangnya intensitas dalam berinteraksi langsung dengan sesama. Yang keempat, menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya dengan memposting berbagai barang bermerek atau semacam di sosial media. Yang kelima, menciptakan identitas baru yang sama sekali tidak sesuai dengan identitas diri. Yang keenam, pencurian identitas, misalnya dengan membuat akun Facebook seorang artis dan membuatnya seolah-olah milik artis tersebut.
Yang ketujuh, pencurian atau penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dalam kurung pencurian atau penyalahgunaan data seperti foto, dokumen, dan lain-lain. 8. Konsumtif, misalnya menjadi tertarik dengan berbagai iklan dan melakukan pembelian menggunakan kartu kredit tanpa berpikir panjang. 9. Mempermudah penyebaran virus, misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai peran dan dampak sosial media terhadap sistem komunikasi, baik dari analisa kita sendiri dan penggabungan referensi dari berbagai sumber. Apabila ada salah kata atau ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.